Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan kesempatan ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul antibodi dari mata kuliah bioteknologi. Adapun nama-nama kelompok tersebut adalah Anjur Valden Lingga dengan NIM 1901012034, Suci Aulia Meilani Darapona dengan NIM 1901012028, Listia Depi Aryani dengan NIM 1901012038, Letare Rogate Simamora dengan NIM 1901012012, Dorti Tampu Bolon dengan NIM 1901012008. Definisi antibodi. Antibodi adalah bagian pertahanan tubuh yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Mekanisme kerja antibodi dalam tubuh dimulai dengan diikatnya epitop atau bagian antingen oleh antibodi. Ikatan ini akan membentuk kompleks antingen atau antibodi yang berukuran besar dan akhirnya mengendap. Kompleks antingen antibodi ini juga dapat dikenali oleh sel makrofag yang akan mendegradasi kompleks ini. Pada perkembangannya, antibodi banyak digunakan sebagai alat deteksi di bidang klinis dan biomedisinal. Deteksi ini dapat berupa deteksi protein atau deteksi mikroorganisme. Sebagai contoh, penentuan golongan darah, penentuan jumlah mikroorganisme menggunakan ELIS atau Enzyme Linked Immunosorbate atau assay, atau penentuan ukuran protein menggunakan teknik Western blot. Tahap menggunakan antibodi. Secara umum, tahap pertama deteksi menggunakan antibodi adalah dengan meningkatkan epitop yang akan dideteksi dengan antibodi. Hal ini mengharuskan antibodi yang digunakan mampu mengenali epitop secara spesifik. Antibodi yang dapat mengenali lebih dari satu macam epitop dari dua antingen yang berbeda dapat menimbulkan kesalahan deteksi positif. Selama ini, antibodi yang sering digunakan dalam deteksi adalah poliklonal antibodi. Pada larutan antibodi ini dapat bermacam-macam molekul antibodi. Satu molekul antibodi biasanya mengenali satu macam epitop, sehingga larutan poliklonal antibodi mengenali lebih dari satu macam epitop, atau Henle et al. 1995. Hal ini menyebabkan larutan poliklonal antibodi kurang spesifik jika digunakan sebagai alat deteksi. Masalah ketidakspesifikan pada poliklonal antibodi diatasi menggunakan monoklonal antibodi, jenis antibodi yang merupakan perkembangan poliklonal antibodi. Larutan monoklonal antibodi hanya mengandung satu macam molekul antibodi, sehingga larutan ini hanya mengenali satu macam antingen atau Grimaldi dan French 1995. Berdasarkan sifat ini, maka larutan monoklonal antibodi sangat spesifik ketika digunakan sebagai alat deteksi. Namun terdapat beberapa kendala teknis dalam penyiapan monoklonal antibodi ini. Laboratorium kultur sel mamalia untuk perbatan hibridoma penghasil monoklonal antibodi memerlukan peralatan yang rumit dan keterampilan tinggi. Namun masalah utama pada penyiapan monoklonal antibodi adalah pada saat seleksi sel hibridoma disiapkan dengan melakukan fusi sel B dari bagian limpa hewan yang diimunisasi dengan sel kanker. Struktur molekul antibodi. Pada dasarnya banyak dikenal molekul antibodi. Sebagai contoh, pada respon pertama masuknya antingen ke dalam tubuh dikeluarkan antibodi yang disebut IgM. Peristiwa inflamasi atau alergi terjadi karena reaksi antara antibodi IgE dan antingen, sementara antibodi yang efektif digunakan tubuh dalam jangka waktu lama dikenal sebagai IgG. Semua antibodi di atas mempunyai struktur hampir sama yang berbentuk huruf Y dan disebut sebagai Ig. Ig terdiri dari dua rantai polipeptida berukuran besar disebut sebagai rantai berat dan dua rantai polipeptida berukuran kecil
disebut sebagai rantai ringan. Dua rantai berat pada Ig saling dihubungkan oleh ikatan disulfida dan antara satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok antibody atas nama Suci Aulia Mailani Darafona dengan NIM 1901012028. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, Anjur. Jadi, di sini pada tahap penggunaan antibodi itu memiliki dua tahap. Yang pertama, kita memiliki tahap poliklonal antibodi, di mana pada larutan antibodi ini terdapat bermacam-macam molekul antibodi. Satu molekul antibodi biasanya mengenali satu macam epitop, sehingga larutan poliklonal antibodi mengenali lebih dari satu macam epitop. Yang tahap kedua yaitu monoklonal antibodi. Di sini pengembangan dari poliklonal antibodi. Larutan monoklonal antibodi diproduksi dengan menggabungkan sel B dari bagian limpa hewan yang diimunisasi dengan sel kanker, selanjutnya dinamakan dengan sel hibridoma. Kemudian struktur molekul antibodi. Di sini pada dasarnya banyak dikenal molekul antibodi. Sebagai contoh pada respon di antara lain, pertama, masuknya antigen ke dalam tubuh dikeluarkan antibodi yang disebut imunoglobulin M. Yang kedua, peristiwa invasi atau alergi terjadi karena reaksi antara antibodi imunoglobulin E dan antigen. Dan yang terakhir, sementara antibodi yang efektif dan digunakan dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama dikenal sebagai imunoglobulin G. Baiklah, demikian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Devi Aryani, NIM 1901012038. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari antibodi. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, berikut adalah berbagai macam dari bentuk antibodi, di mana pada bentuk yang dapat kita lihat masing-masing memiliki bentuk yang hampir sama, yaitu berbentuk huruf Y dan biasa disebut dengan Ig atau imunoglobulin. Dan untuk kejelasan dari masing-masing jenis antibodi akan dilanjutkan oleh slide selanjutnya. Baiklah, berikut ini adalah sebuah gambar. Imunoglobulin yang dapat kita lihat terdiri dari dua rantai polipeptida berukuran besar dan dua rantai polipeptida yang berukuran kecil. Pada polipeptida yang berukuran besar ini biasa disebut dengan heavy chain, dan polipeptida pada bagian kecil yang pada bagian atas pada gambar ini biasa disebut dengan light chain. Pada bagian gambar yang sebelah kanan itu kan ada keterangan FAB. FAB itu biasa disebut dengan fragmen antibody blending. Dia bersifat berubah-ubah dan dapat menyesuaikan dengan antigen apa yang menempel pada dia. Karena sifat FAB ini dia spesifik, jadi dia hanya bisa berikatan dengan satu jenis antigen saja. Dan dia sangat setia berikatan. Pokoknya dia nggak kayak mantanmu lah. Oke, next, lanjut. Pada keterangan yang bagian bawahnya itu kan ada FC. FC itu biasa disebut dengan fragmen konstan. Seperti namanya konstan, yaitu dia tidak dapat berubah-ubah dan dapat menentukan jenis dari Ig-nya atau imunoglobulinnya.
Jadi FC itu berfungsi untuk menentukan jenis IG. Sedangkan FAB itu berfungsi untuk menentukan jenis IG apa yang dapat berikatan dengan dia. Dan molekul antibodi mempunyai dua fungsi, mengikat antigen spesifik dan memulai reaksi fiksasi komplement serta pelepasan dari suatu sel tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Letare Rogate Simamora dengan NIM 1901012012. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu fungsi antibodi. Antibodi berikatan dengan reseptor permukaan dari virus dan mencegah masuk ke dalam sel atau infection. Berikatan juga dengan toksin yang larut dan menyebabkan presipitasi atau neutralization. Berfungsi untuk merangsang atau induksi fagositosis serta aktivasi komplement sistem menyebabkan sel lysis setelah serangan mikroorganisme. Adapun jenis-jenis antibodi yaitu imunoglobulin G atau IG. Antibodi LGG beredar di dalam darah, kelenjar getah bening dan usus. Ketika antigen masuk, maka antibodi ini akan memakai aliran darah untuk menuju ke tempat lokasi masuknya antigen tadi. LGG merupakan efek yang tinggi dalam pertahanan tubuh atas bakteri dan virus dan juga menetralkan asam yang ada di dalam racun antigen. 2. Imunoglobulin A atau IgA. Kecenderungan yang tinggi untuk memilih lokasi penempatan di area tubuh yang lembab seperti air mata, ASI, air liur, darah, kantong udara, lendir, getah lambung, dan sekresi usus. Hal ini disebabkan sifatnya yang sama seperti bakteri yang suka terhadap daerah lembab untuk dibuat markasnya. Imunoglobulin jenis antibodi ini dapat melindungi janin dalam kandungan ibu supaya terbebas dari kemungkinan masuknya antigen yang dapat mengakibatkan terganggunya tubuh janin. Lanjut, imunoglobulin M atau IgM. Antibodi IgM ada di dalam darah, kelenjar getah bening, dan permukaan sel B imunoglobulin. Imunoglobulin M adalah jenis antibodi pertama yang menyerang terhadap antigen apabila ada antigen yang masuk. Janin dalam rahim akan memperoleh perlindungan dari IgM pada umum kehamilan sekitar 6 bulan. Produksi IgM akan terjadi peningkatan apabila sedang bertarung melawan antigen. Untuk itu, apabila hendak melihat apakah janin sudah terinfeksi atau tidak, dapat dengan melihat kadar IgM dalam darah. Selanjutnya, imunoglobulin D atau IgD. Ada pada dalam darah, kelenjar getah bening, dan permukaan sel B. Antibodi IgD tidak dapat untuk bertindak sendiri tetapi menempel pada permukaan sel T, menjadikan dapat membentuk sel T menangkap antigen. Selanjutnya, imunoglobulin E atau IgE. Imunoglobulin E beredar pada dalam darah dan mempunyai tugas dalam memanggil pasukan lain untuk menyerang zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Antibodi ini biasa mengakibatkan reaksi alergi dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, pada orang yang sedang terkena reaksi alergi, di dalam darahnya meningkat produksi IgE. Selanjutnya, reaksi antigen dengan antibodi. Reaksi yang terjadi pada antigen dan antibodi akan terjadi apabila terdapat zat kuman atau bakteri atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Ketika ada zat asing masuk, maka monosit akan langsung menyerang zat tersebut dengan bantuan neutrofil. Selanjutnya, monosit yang sudah membunuh zat tersebut langsung mengantarkannya ke limfosit B untuk didata dan dibuatkan antibodi untuk jenis zat asing yang sudah mati tersebut. Setelah antibodi terbentuk, maka giliran limfosit T yang akan berperang untuk memastikan antibodi tersebut sudah tertanam pada permukaan sel-sel tubuh. Selanjutnya, pada saat ada zat asing baru masuk, diperlukan waktu 10 hingga 14 hari agar antibodi zat itu benar-benar terbentuk. Antibodi dapat dijumpai dalam darah, dalam cairan dan cairan non-seluler. Masing-masing antigen yang terbentuk pasti mempunyai kesesuaian dengan zat asing atau antigen yang sempurna. Tempat melekatnya antigen pada antibodi dinamakan dengan variabel, sedangkan tempat melekatnya antibodi pada antigen dinamakan epitope. Nah, demikianlah penjelasan kelompok kami tentang antibodi. Sekian dan terima kasih.